Halo, para pemimpin dan calon pemimpin. Pernahkah Anda merasa seperti dunia di sekitar kita berputar semakin cepat? Perubahan teknologi, dinamika sosial, dan tantangan global silih berganti tanpa henti. Media sosial yang sehari-hari melingkupi hidup kita. AI dan informasi yang tersebar begitu cepat, dan kita di tengah pusaran ini. Jenis kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk saat ini? Apa otoriter dan tangan besi? Atau lemah lembut dan ikut mengalir saja? Jawabannya, kepemimpinan otentik. Mengapa kepemimpinan otentik? Di dunia yang serba cepat ini, ketidakpastian adalah norma baru. Karyawan dan tim mencari sosok pemimpin yang bisa menjadi jangkar, yang stabil dan jujur pada dirinya sendiri. Kepemimpinan otentik berarti memimpin dengan integritas, konsisten dengan nilai-nilai pribadi, dan transparan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi diri sendiri yang sejati, dengan segala kekuatan dan kelemahan, dengan segala kekurangan dan kerentanan. Dengan pemimpin otentik, tim akan merasa aman, terinspirasi dan lebih percaya. Mereka akan tahu apa yang mereka hadapi, karena pemimpin mereka tidak mengenakan topeng, tidak berpura-pura. Ini mendorong kepercayaan, keterbukaan, dan pada akhirnya, kinerja yang lebih baik di tengah gelombang perubahan. Lalu, bagaimana cara kita mengembangkan kepemimpinan otentik ini? Bill George, dalam bukunya yang terkenal, True North, menawarkan peta jalan menuju ke sana. George mewawancarai ratusan CEO dan pemimpin otentik terkenal untuk mendapatkan bagaimana pemimpin-pemimpin itu bisa menjadi otentik. Ia percaya bahwa kunci untuk menjadi pemimpin otentik dimulai dari sebuah perjalanan introspektif, menelusuri crucibles dalam hidup kita. Apa itu crucibles atau cobaan hidup? George mendefinisikannya sebagai pengalaman formatif yang intens dan seringkali menantang yang membentuk siapa diri kita. Ini bisa berupa kegagalan besar, kehilangan orang yang sangat kita cintai, tantangan profesional yang monumental, atau bahkan pengalaman masa kecil yang sangat menyakitkan. Time Nukomlimin. Mari kita ambil contoh. Mungkin Anda pernah menghadapi kegagalan bisnis yang membuat Anda bangkrut dan terpuruk. Kemudian Anda tersadar dan belajar dari kegagalan itu lalu bangkit kembali. Atau mungkin pengalaman hidup sulit di masa kecil mengajarkan Anda arti empati dan menjadi rendah hati dan akhirnya senang melayani orang lain. Crucibles ini bukanlah sekadar peristiwa, melainkan momen-momen yang memaksa kita untuk merenung, beradaptasi, dan menemukan kekuatan serta nilai-nilai baru dalam diri. Dari crucibles inilah, kita bisa mengekstrak nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang akan menjadi fondasi kepemimpinan otentik kita. Misalnya, jika crucible Anda adalah keterpurukan karena kehilangan pasangan hidup Anda, maka Anda tersadar pentingnya orang lain untuk mengerti situasi Anda, dan Anda belajar empati terhadap orang lain, dan Anda merasa bukan siapa-siapa kalau takdir sudah memanggil, sehingga Anda menjadi rendah hati dan berusaha true to yourself dan penuh pelayanan untuk orang lain. Anda jadinya akan memimpin dengan prinsip penuh empati, rendah hati, dan pelayanan. Anda sadari bahwa jabatan sebagai manajer atau CEO hanyalah jabatan yang sewaktu-waktu akan hilang. Dengan mengenali dan memahami pelajaran dari pengalaman-pengalaman penting ini, kita bisa memimpin dengan prinsip. Kita tidak lagi memimpin berdasarkan apa yang orang lain harapkan, tetapi berdasarkan nilai-nilai inti yang kita temukan dalam diri. Menjadi diri sendiri yang otentik. Kita tidak takut menunjukkan kerentanan karena kita tahu itu adalah bagian dari diri kita yang sejati. Memimpin dengan kerendahan hati dan pelayanan. Kita menyadari bahwa kepemimpinan bukan tentang diri kita, melainkan tentang melayani dan memberdayakan anggota tim atau bawahan kita. Jadi, untuk mengembangkan kepemimpinan otentik, cari waktu untuk menelusuri crucibles dalam perjalanan hidup Anda. Apa momen-momen yang telah membentuk Anda? Pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari sana? Dengan begitu, Anda akan menemukan True North Anda sendiri, dan menjadi pemimpin otentik yang dibutuhkan dunia yang terus berubah ini. Ingat, kepemimpinan otentik bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan berkelanjutan penemuan diri. Mari kita berani untuk menjadi diri sendiri yang sejati, dan memimpin dengan hati dan prinsip. Sampai jumpa di video selanjutnya.